Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musta Rohman. Saya mahasiswa IAIN Salatiga dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi Aqidah dan Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tasawuf kontroversial dari pemikiran Abu Yazid Al-Bistami, yaitu ada fana, baqa, itihad, syatahat, dan mi'raj, dan ajaran Mansur Al-Hallaj. Saya awali dari tasawuf. Tasawuf merupakan ilmu yang membahas tentang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensucikan rohani dengan berbagai tahap-tahapnya. Secara tasawuf pertama dilakukan oleh Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah menyendiri di Gua Hira dengan tujuan agar mendapat ketenangan jiwa. Seorang yang mendalami ilmu tasawuf disebut sebagai sufi, ya. Saya mulai dari tasawuf. Tasawuf merupakan ilmu yang membahas tentang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan tertentu seperti ada tarekat dan lain sebagainya. Dan lainnya saya beralih langsung saja ke biografi dari Abu Yazid Al-Bistami. Abu Yazid Al-Bistami lahir di Bustam, bagian timur laut Persia pada tahun 188 sampai 261 Hijriah atau 874 sampai 947 Masehi. Nama lengkapnya adalah Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan. Semasa kecilnya ia dipanggil Taifur. Kakeknya bernama Surusyan yang menganut ajaran Zoroaster yang telah memeluk Islam, dan ayahnya salah seorang tokoh masyarakat di Bustam. Selanjutnya pemikiran dari Abu Yazid Al-Bistami yang pertama adalah fana. Fana secara harfiah berarti meninggal atau musnah. Dalam kaitan dengan sufi, maka sebutan tersebut biasanya digunakan dengan proposisi fanaan yang artinya kosong dan yang artinya kosong dari segala sesuatu, merupakan atau tidak menyadari sesuatu. Sedangkan dari segi bahasa, kata fana berasal dari kata bahasa Arab yakni faniya yafna, yang berarti musnah, lenyap, hilang atau hancur. Adapun arti fana dalam kalangan sufi adalah hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. Fana dapat diartikan bagi seorang sufi adalah mengharapkan kematian. Maksudnya adalah mematikan diri dari pengaruh dunia, sehingga yang tersisa hidup di dalam dirinya hanyalah Tuhan semesta. Jadi seorang sufi dapat bersatu dengan Tuhan bila terlebih dahulu ia harus menghancurkan dirinya. Selama ia masih sadar akan dirinya, ia tidak akan bersatu dengan Tuhan. Pencapaian Abu Yazid kitab fana dicapai setelah meninggalkan segala keinginan selain keinginan kepada Allah. Yang kedua ada baqa. Adapun baqa berasal dari kata baqiya, artinya dari segi bahasa adalah tetap. Sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Dalam kaitan dengan sufi, maksud sebutan baqa biasanya digunakan dengan proposisi baqa bi, yang berarti diisi dengan sesuatu, hidup atau bersama sesuatu. Dalam kamus Al-Kautsar, baqa berarti tetap, tinggal, dan kekal. Bisa juga berarti memaafkan segala kesalahan sehingga yang tersisa adalah kesetiaan kepadanya.
Yang dimaksud di sini adalah kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam literatur tasawuf disebutkan orang yang fana dari kejahatan akan baqo atau tinggal ilmu dalam dirinya. Orang yang fana dari maksiat akan baqo tinggal takwa dalam dirinya. Dalam dirinya adalah sifat-sifat yang baik. Sesuatu hilang dari diri sufi, dan sesuatu yang lain akan timbul sebagai gantinya. Hilang kejahilan akan timbul ilmu, hilang sifat buruk akan timbul sifat baik, hilang maksiat akan timbul takwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa fan bakok merupakan satu rangkaian atau rangkaian dalam menempuh tasawuf. Yang ketiga adalah itihad. Itihad secara bahasa berasal dari kata itihad yatahidu, yang artinya dua benda menjadi satu, yang dalam istilah para sufi adalah satu tingkatan dalam tasawuf, yaitu bila seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, yang mana tahapan ini adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah ia melalui tahapan fana dan baqo. Ajaran dari Mansur al-Hallaj yaitu adalah hulul. Hulul dalam ajaran ini disebutkan bahwa persatuan antara Tuhan dan manusia dapat terjadi. Agar manusia dapat bersatu, manusia harus terlebih dahulu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan. Setelah itu sifat-sifat kemanusiaannya hilang dan hanya tinggal sifat ketuhanan yang ada dalam dirinya. Paham ini mendapat tanggapan yang beragam dari kalangan ulama atau ahli fikih, cenderung menyatakan bahwa paham al-halal menyesatkan, bahkan kafir. Sebagian lagi orang yang setuju dengan konsep hulul karena itu hanya bentuk ekspresi al-halaj tentang kedekatan dengan Tuhan, dan itu hanya didapatkan melalui pengalaman, intuisi, dan tajribah sufiyah yang tidak bisa dirasakan semua orang. Wallahu a'lam. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, apabila ada kekeliruan saya mohon maaf. Silakan like, comment, and subscribe. Nanti bisa dibenahi untuk video ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.